Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS Surakarta. Perkenalkan, saya Muhammad Rohmadi, sering dipanggil dengan Pak Rohmadi. Silahkan anak-anak memanggil Muhammad boleh, Rohmadi boleh, Pak Muhammad Rohmadi juga boleh, tidak apa-apa. Ini bagian dari pertemuan pertama kita untuk mata kuliah linguistik umum. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS Surakarta untuk tahun ajaran 2020-2021. Rasanya beda ya. Biasanya ketemu Pak Romadi langsung, sudah berharap dan berpikir sejak awal akan datang ke UNS Solo. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, Sumatera, kemudian Jawa Tengah, dan seluruh wilayah Indonesia. Para mahasiswa yang hebat dan luar biasa, saya kira semua sudah berpikir berharap akan datang ke Solo. Tapi hari ini kita belum bisa bertemu langsung, bersemuka dengan seluruh para mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi salah satu wujud yang harus kita sadari, wujud yang harus kita maklumi, wujud yang harus disadari bahwa kondisinya berbeda dengan biasanya. Baiklah, untuk pertemuan pertama kuliah linguistik umum ini tentu akan berbicara masalah linguistik. Ada yang pernah baca buku-buku linguistik? Saya kira para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa itu sebelum mulai perkuliahan ini, kemarin setelah mendapatkan pengumuman dari UTBK ataupun SBMPTN, sudah diterima di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS, tentu sudah berpikir, wow, saya kuliah di bahasa Indonesia nih, calon guru, bisa juga calon dosen, bisa juga menjadi seorang peneliti bidang bahasa dan sastra melalui FKIP UNS. Nah, ini semangat awal. Ya Pak ya, ya Panda. Ini penting, ini luar biasa. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, khususnya untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS, menjadi hal penting ketika kita berbicara masalah linguistik. Mengapa? Karena berbicara masalah bahasa itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi kalau kita nanti dalam ranah pembelajaran linguistik umum ini, kita akan berbicara beberapa hal terkait dengan linguistik struktural dan linguistik fungsional. Kita nanti akan ada 16 kali pertemuan. Jadi 8 kali pertemuan tengah semester pertama, lalu 8 kali pertemuan di tengah semester kedua. 7 pertemuan nanti akan digunakan untuk membahas mengenai aneka problematika linguistik umum yang diawali dari tentang pengantar atau hakikat linguistik umum. Nah, kemudian di sesi kedua, tengah semester kedua, nanti kita akan bicara tentang linguistik fungsional. Nah, jadi integrasi antara linguistik struktural dan fungsional akan kita pelajari bersama-sama dalam percakapan, dalam diskusi yang kita lakukan dalam beberapa pertemuan ke depan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS, ada pilar yang harus kita pahami bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 3 pilar. Sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan makhluk religius. Mengapa demikian? Ini menjadi penting untuk menjadi dasar kita belajar tentang linguistik. Ketika kita bertemu dengan orang lain, saya sering disebut sebagai penutur. Lalu saya ketemu dengan Mas Arfus, ini sebagai lawan tutur. Lalu ada datang orang ketiga, partisipan, ada Mas Marvan. Nah, ketika kita bertemu langsung, ada Pak Rohmadi, ada Mas Arfus, ada Mas Marvan.
Ini berarti kita bertemu antara penutur O1, lalu O2-nya Mas Arfus, kemudian O3-nya partisipannya adalah Mas Marvan. Nah, saat berkomunikasi inilah membutuhkan keterampilan berbahasa. Maka di dalam berkomunikasi, keterampilan berbahasa ini penting digunakan. Karena apa? Keterampilan berbahasa ini akan bisa menjadi alat berpikir, alat menyampaikan informasi, alat menyampaikan tujuan kepada siapa? Kepada lawan tutur. Siapa? Mas Arfus tadi. Kepada partisipan. Siapa? Mas Marvan tadi. Nah, ketika penutur, lawan tutur, partisipan ini berkomunikasi, maka terjadilah fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, ini pentingnya ketika kita berbicara masalah linguistik, kita harus paham betul bahwa linguistik, bahasa, ya, ini akan bisa memiliki pilar yang bisa digunakan, bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, tentu itu nanti akan bisa kita lihat. Bahasa apa? Banyak. Bahasa manusia itu ada bahasa codingnya, ada bisa kita lihat bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa-bahasa yang lain. Tetapi komponen-komponen bahasa itulah yang harus kita pahami betul. Nah, di pengantar pembelajaran kita di pertemuan pertama ini, kita pahami betul mengapa kita harus belajar linguistik. Nah, disitulah kita akan paham betul hakikat linguistik. Sehingga kalau kita paham hakikat linguistik, disinilah kekuatan kita. Sebagai calon guru, calon dosen abad 21, kita harus menguasai 4 keterampilan di abad 21. Mengapa demikian? Salah satunya adalah tadi, komunikatif. Kalau kita kuasai 4K, ya 4K. Ini kalau kita kuasai 4K, dalam konteks keterampilan abad 21, sebagai calon guru dan calon dosen abad 21, yakni berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Ini salah satunya adalah menjadi pilar pendamping untuk bisa kita tunjukkan bahwa kita belajar linguistik, belajar bahasa, ini akan memiliki fungsi, yakni fungsinya sebagai alat komunikasi. Nah, teman-temanku mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP UNS yang hebat dan luar biasa. Saya yakin kalian masuk ke sini tidak salah. Kenapa? Tidak salah. Kenapa? Tidak salah. Kenapa? Kalian harus mulai dengan rasa cinta dan bangga. Karena dengan rasa cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia, itu akan mengantarkan komitmen kita sebagai calon guru dan calon dosen. Oleh karena itu, yang pertama, milikilah rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Maka yel-yel yang selalu Pak Rohmadi gaungkan di seluruh Indonesia sebagai calon guru, calon dosen, guru, dosen bahasa Indonesia, kita teriakkan yel-yelnya. Kalau saya katakan aku cinta, tangan kanannya begini. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Lalu tepuk tangan sambil senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Ini bagian dari rasa cinta dan bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Jadi itu yel-yel kita di awal perkuliahan, di tengah perkuliahan, di akhir perkuliahan. Ketika Pak Rohmadi mengatakan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi sebenarnya ini yang harus saya sampaikan kepada teman-temanku mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang hebat dan luar biasa. Di awal perkuliahan inilah kita harus memiliki kemampuan untuk berliterasi mengenai linguistik. Kita akan belajar tentang linguistik struktural yang nanti terdiri atas ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, ada wacana. Nah, itu akan didukung dengan tentang pembelajaran tentang sejarah linguistik, objek linguistik, dan lain sebagainya. Lalu kita akan masuk di sesi kedua nanti di tengah semester kedua. Nanti kita akan belajar tentang linguistik fungsional. Ada pragmatik, ada sosiopragmatik, ada analisis wacana, tekstual dan kontekstual. Ada neurolinguistik, ada psikolinguistik, ada psikopragmatik. Ada mungkin geografi dialek yang nanti akan kita kaitkan dan implementasi dari linguistik dalam pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia baik untuk sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas.
Jadi disinilah kekuatan kita sebagai calon guru, calon dosen yang hebat dan luar biasa. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalian harus memiliki semangat itu. Ingat, dengan kemampuan tadi saya katakan, ayo kita harus memiliki upaya untuk menguatkan pengetahuan kita, meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill kita dalam bidang linguistik. Tentu teman-temanku yang hebat dan luar biasa harus menunjukkan komitmen belajarnya. Meskipun kita saat ini masih pembelajaran melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh atau sering disebut dengan kita daring, maka harus kita lakukan upaya untuk senantiasa membangun semangat. Tetap fokus, sabar, bijak, semangat. Jangan jadikan pandemik alasan untuk tidak belajar. Selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Mengapa demikian? Karena itu akan mengantarkan kita untuk bisa tahu dan lebih banyak tahu. Karena disitulah kekuatan kita yang selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Sehingga harapan saya, kalian sebagai calon guru, calon dosen abad 21, semoga kalian memiliki kemauan, kemampuan, kompetensi, hard skill dan soft skill yang hebat dan luar biasa. Bersama Pak Rohmadi, kita akan selalu belajar linguistik, baik fungsional maupun linguistik struktural. Dan kita akan lihat implementasi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kekuatan kita, bahwa kita akan mampu dan tunjukkan kepada dunia bahwa dengan bahasa kita akan menguasai dunia. Dengan bahasa kita akan mampu memanusiakan manusia. Dengan bahasa kita akan mampu membahagiakan orang lain. Dengan kita menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Kita senantiasa memberikan dan menggunakan bahasa dengan benar dan baik. Dan kesantunan berbahasa dalam strategi tutur kita gunakan sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Pak Rohmadi berharap kalian rajin berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena dengan berliterasi kalian akan mampu membuka cakrawala dunia. Dan disitulah kekuatan kita, akan mampu membangkitkan semangat kita dan selalu akan menjadi pelita. Sehingga harapan Pak Rohmadi, kalian akan bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari. Dan disitulah kekuatan kita. Dan milikilah semangat seperti yang disampaikan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Disinilah kekuatan kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 harus memiliki semangat yang hebat dan luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama kita untuk mata kuliah linguistik umum. Dan teman-teman saya berharap nanti bisa dilanjutkan untuk membaca buku-buku linguistik, baik itu melalui media cetak kalau memiliki buku-bukunya, atau media online ada di perpusnas.go.id atau di library.uns.ac.id. Semoga itu akan menjadi bagian penting untuk penguatan kita. Saya kira apa yang saya sampaikan hari ini cukup sekian. Terima kasih, segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam linguistik umum yang sama. Salam sukses, salam hebat dan luar biasa. Bersama saya Muhammad Rohmadi. Terima kasih.